Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa ihtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya'a asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Jatimulya dan Ketua Yayasan. Hadirin jamaah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita awali kajian subuh kita dengan baca umil Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diwafatkan dalam husnul khatimah, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin, kita memasuki bulan Dzulqa'dah ya Pak? Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan musim haji. Musim haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita yang mau atau yang dapat panggilan dari Allah udah mau siap-siap. Jadi kita ini hidup dari waktu ke waktu selalu memikirkan ibadah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian semua untuk menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannah, dan bersegera menuju surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas 7 langit dan 7 bumi. Karena samawat itu jamak, mufradnya kan samaun, samawat. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas 7 langit dan 7 bumi. Ini fi'il amr, menunjukkan wajib, bahwa kita wajib bersegera menuju ampunan Allah dan surganya. Kata Nabi, surganya Allah Ta'ala itu luasnya seluas 7 langit dan 7 bumi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau luas surga itu seluas 7 langit dan 7 bumi, lalu luasnya neraka seberapa? Umpamanya kaplingnya itu cuma ada 7 langit, lalu surga seluas itu, lalu nerakanya seluas apa?
Jawabnya Nabi, kalau ada siang, malamnya di mana? Kalau ada malam, siangnya di mana? Nanti bapak-bapak kalau sudah tahu, nanti boleh bapak ngejelasin ini. Karena Nabi jawabnya begitu. Saya tanya salah satu jamaah itu, ada jawabannya begini. Kalau luasnya surga itu seluas 7 langit 7 bumi, maka luasnya neraka seberapa? Ya mungkin seluas ini katanya, seluas Ares. Seluas apa? Ares itu kan masuk benda langit Pak ya. Jadi 7 langit 7 bumi itu ya umpamanya bapak katanya kan planet bumi ini kan terkecil. Ya langit itu sudah kebawa semua, jadi udah habis itu, memang surga semua. Lalu ketika Nabi ditanya luasnya neraka seberapa, kata Nabi kalau ada datangnya malam, siang di mana? Nanya, gak usah nanya-nanya kapling neraka Pak ya. Kita optimis saja Pak, kita ini umat Nabi Muhammad masuk surga. Ya asal satu, jangan nyakiti sesama kita, jangan nyakiti Rasulullah. Ibnu Abbas menafsiri ayat summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ketika Allah mewariskan kitab kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah dari hamba-hambanya, maka manusia itu terbagi 3 kan Pak. Ada yang zalimul li nafsi, ada orang yang mendolimi dirinya sendiri, yakni keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Terus yang kedua, wa minhum muqtasid, ada yang golongan kedua, manusia menerima warisan kitab dari Allah Ta'ala itu sifatnya muqtasid, 50-50, kebaikannya sama keburukannya. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, kata Allah, yang golongan ketiga ketika dikasih kitab atau Al-Quran oleh Allah, maka mereka berpacu, bermusabaqah ya kan, untuk beramal kebaikan. Ternyata menurut Ibnu Abbas 3-3 masuk surga. Kalau golongan sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dia masuk surganya bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita bagian dari mereka. Jadi kalau kita ini lebih banyak baiknya dari buruknya, ya kita kan kayaknya bisa nakar Pak ya. Saya hari ini ke masjid berapa waktu yang berjamaah, nyakitin orang berapa orang yang saya sakitin. Itu bisa-bisalah kita mengira-ngira gitu untuk diri kita kan. Kalau kita merasa sabiqum bil khairat, orang yang betul-betul mengutamakan amalan kebaikan, insya Allah masuk surganya bi ghairi hisab. Lalu golongan yang kedua kata Ibnu Abbas, orang masuk surga mereka yang 50-50 itu baik buruknya sama, nanti kan ada timbangan Pak. Maka dia masuk surganya dengan rahmatnya Allah gitu. Lalu yang ketiga, golongan ketiga yang zalimul li nafsi, yang mendolimi diri sendiri, kata Ibnu Abbas, mereka masuk surganya dengan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, beruntung kita Pak jadi umat Nabi Muhammad, masuk surga semua. Cuman giliran yang zalimul li nafsi ini mungkin mampir dulu atau enggak gitu Pak ya, tapi tetap masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu lah,
Allah menyuruh kita untuk bersegera beramal soleh, yakni menjemput ampunan Allah. Ayat ini berbanding lurus dengan hadis badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanan kaqita'il lail mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron yumsi mu'minun wa yamsi kafiron. Bersegeralah, kata Nabi, untuk beramal soleh, karena nanti akan terjadi fitnah. Fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari bisa jadi seseorang beriman, sore harinya jadi kafir. Sore hari seseorang beriman, bisa jadi paginya jadi kafir. Naudzubillah. Mereka menjual agamanya dengan dunia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kata Nabi, satu saat nanti akan terjadi fitnah itu. Udah terjadi belum, Pak? Fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan malam. Kok fitnah disamakan dengan potongan malam? Coba Bapak bayangin, malam yang gelap gulita itu, kira-kira kita mau jalan kemana kalau nggak tahu alamat, nggak tahu arah, bisa sesat kita, Pak. Nah, itu fitnah akan seperti itu. Jadi bersegera kita beramal soleh, karena nanti akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang mudlim, menggelapkan. Itu. Ada lagi hadisnya, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datangnya 7 perkara, yakni miskinan, sebelum adanya kemiskinan yang melalaikan kita, sebelum datangnya tua yang membuat kita rentah, atau karena kaya yang melampaui batas, ghinan mudghiyan. Ya, ghinan mudghiyan. Orang kalau sudah merasa mapan itu cenderung togho. Togho itu melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau diberi kemampanan oleh Allah, manusia itu cenderung togho. Togho itu melampaui batas. Harta banyak, jabatan tinggi, ya kan? Buat apa uang lebih banyak? Akhirnya togho, melampaui batas. Jadi beramal soleh sebelum semua itu datang, dan sebelum datangnya kematian mujhijan, kematian yang mendadak. Itu beberapa waktu kemarin itu, belum seminggu atau seminggu yang lalu, teman saya masih muda, Pak, sholat maghrib rakaat ketiga meninggal. Ya, kalau meninggalnya dalam sholat kan insya Allah husnul khatimah, Pak, ya. Amin. Kalau lagi nyekek botol gitu baunya, lagi bantingin kartu double 6 mati kan, naudzubillah. Iya. Jadi biasakan kita ini berada di tempat-tempat yang memang Allah menginginkan. Itu ciri orang yang takwa. Orang yang takwa itu ketika Allah menginginkan kita berada di satu tempat, kita ada di situ. Dan ketika Allah menginginkan kita tidak ada di satu tempat, kita tidak ada. Itu ciri orang yang takwa. Jadi sebelum datang semua itu segera, itu awid dajjal fasyarrun muntador, atau sebelum datangnya dajjal. Datangnya dajjal itu penantian yang sangat buruk gitu kan.
awis sa'ah adha wa amar, dan sebelum datangnya kiamat, kiamat yang lebih dahsyat dan lebih pahit. Kiamatnya kita adalah kematian itu sendiri. Kita nih umpamanya Pak, hari ini semuanya itu nggak mustahil ya, makanya ada seorang sufi itu ya kan, malam itu berpikir, saya besok pagi itu belum tentu dipanggil sesuai namanya, jangan-jangan besok dipanggil sudah ada titel almarhum. Nah gitu Pak. Jadi kenapa kita harus bersegera menuju ampunan Allah dan surganya? Karena hidup kita ini sangat sebentar Pak. Kalau diukur dengan kehidupan akhirat, kalau kita hidup 60 atau 60 70, maka kita itu hanya hidup 1,5 jam atau 2 jam saja. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Di dalam satu hari akhirat itu ukuran 1000 tahun dunia. Bapak hitung aja, kalau 1000 tahun ya sehari itu 24 jam ya, terus dibagi 1000 tahun atau 1000 tahun dibagi 24 jam, dapatnya berapa? Itu 1,5 jam atau 2 jam, itu kurang lebihnya ya 60-70. Hidup kita segitu Pak. Maka kata Nabi ya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60-70. Jadi kita panggilan-panggilan Allah Ta'ala ini harus kita respon Bapak. Yang kita bisa menyegerakan, segerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Marilah bersegera sholat dalam keadaan sehat. Bisa nggak kita ke masjid? Bisa, segera ke masjid. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Adzin itu sama dengan adzan. Adzin serukan pada manusia untuk pergi haji, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong dengan kendaraan onta katanya dari segala penjuru, termasuk bapak-bapak yang tahun ini dapat panggilan masuk di situ. Bisa nggak menyegerakan haji? Di absen kita sama pemerintah kan, saking banyaknya Pak. Daftar sekarang dapatnya berapa tahun lagi Pak? Ya 15, ada yang 20. Lalu bagaimana? Ya tetap kita ikutin prosedur itu. Daftar dulu, berarti kita sudah menyegerakan. Perkara nanti berangkatnya kapan, ya itu aturan yang ada dalam aturan pemerintah, itu syariatnya. Yang penting syariatnya kita sudah merespon. Jangan malah aset kita banyak, ada panggilan suruh haji, tenang-tenang aja, percuma daftar sekarang juga dapatnya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, apalagi nggak daftar sekarang kan gitu. Kewajiban kita daftar dulu. Perkara berangkatnya kapan itu terserah Allah. Kita ini nggak ada yang tahu Pak dalam catatan alam rohaninya. Saya itu ngikuti kajian kitab Jawahirul Quran itu di sana, masya Allah Pak. Jadi kita ini diibaratkan katalog saja Pak. Kalau Bapak cari buku di perpustakaan, katalog buku tentang flora fauna apa gitu kan, di dalamnya itu banyak isinya. Kita ini, setiap kita yang menjedok yang ada di ini nih, istilahnya katalog aja, di alam rohaninya sudah ada. Jangan-jangan Bapak gitu kan sudah ada di alam rohaninya, tahun ini nih udah dipanggil haji ya. Jadi
sesuai apa yang kita lakukan mampu Pak ketika bersegera untuk beribadah. Sholat 5 waktu perintah bersegera, haji bersegera, zakat bersegera. Nah, kalau menikahkan anak kita juga kan bersegera harusnya. Apabila anakmu sudah balik, lalu ada pasangan yang cocok menurut agama, segera nikahkan. Wah Pak, belum kerja, belum ini, jangan terlalu itu Pak ya. Yang penting sudah ada cocok, bismillah, nikahkan. Yang penting orang itu nggak boleh malas cari dan seterusnya. Jadi perintah Allah wasari'u ini tentu bukan hanya perintah sholat saja. Semua dalam kebajikan perintah Allah Ta'ala itu harus kita respon dengan segera. Cuman kan ada yang kita bisa langsung, ada yang tidak gitu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegera juga menuju surganya Allah yang surga itu disiapkan wa'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Semua ibadah Pak, apapun bermuaranya kepada takwa gitu. Dan ibadah itu pasti berdampak sosial gitu. Coba lihat orang yang takwa, ciri di ayat surat Al-Imran ini, alladzina yunfiquna fis syarra wad dharra. Ciri orang yang takwa itu orang-orang yang selalu, karena fiilnya fiil mudhari, fiil mudhari itu faedahnya untuk continue. Yunfikun itu fiil mudhari, untuk selalu orang-orang takwa itu pribadinya selalu mau berbagi, fis syarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi bapak ibu kalau mau berbagi nggak usah nunggu pensiun dapat bekal banyak, nggak usah nunggu dapat gusuran sekian miliar, nggak usah nunggu itu. Sekarang ini bisa melalui kotak amal, melalui di jalan ketemu mereka yang membutuhkan gitu. Kita lihat dohirnya aja Pak. Kalau kita lihat orang peminta-minta padahal di kampungnya itu rumahnya tingkat 7 gitu umpamanya, ada nggak itu? Terserah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia menampakkan di hadapan kita orang yang butuh, kita ada kasih, selesai urusan kita gitu. Nanti kalau orang-orang mereka yang peminta-minta itu padahal dia punya, nanti di akhirat mukanya nggak ada dagingnya, tahuan nanti. Kita mah nggak boleh menjustis orang ya. Pengadilan yang paling adil adalah Rabbun Jalil, Allah yang maha agung. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, karena hidup ini kan ternyata ya banyak orang yang bermuka 2, jangankan 2, mungkin bermuka 4 juga ada. Itu terserah, yang kita tidak tahu apa ya, tapi kita harus husnudzon sama orang itu, harus husnudzon. Lah itu, jadi ciri orang yang takwa itu yunfikun Pak, cirinya pribadi yang mudah berbagi. Maka di dalam kitab Wasiatul Mustafa Pak dikatakan begini, hati-hati sama orang yang dermawan walaupun sholatnya ya ala kadarnya. Kenapa? Salah satu ciri waliullah itu, kekasih Allah Ta'ala itu adalah dermawan. Orang yang paling dermawan itu ya Abu Bakar Siddiq. Ketika harta bendanya diberikan kepada Nabi, semuanya itu Pak, nggak disisain. Kata Nabi, Abu Bakar, kamu nggak nyisain sedikit pun buat anak turunan apa gitu. Kamu lalu punya apa kalau semuanya diberikan? Jawab Abu Bakar, aku punya Allah dan Rasulnya, engkau ya Rasul. Gitu. Jadi bapak yang masih banyak harta sekarang, habisin sekarang Pak. Masih banyak yang dari bapak, insya Allah sekarang
mobil Alphard 2, rumah 3 di mana-mana sampai bingung nempatinnya. Banyak saya tahu di sini orang kayak gitu. Buat apa, Pak? Iya kan? Ya Allah, bagikan. Tahu saudara mau pergi haji, bagiin. Berangkatkan haji itu pahalanya banyak besar, Pak. Ya. Kebetulan ada saudara kita belum haji, berangkatin haji. Walaupun untuk kitanya nih yang nggak punya, belum haji, jangan ngarepin. Kalau kiai saya ketika di pesantren itu, ibadah haji itu sebaiknya hasil karya tangan sendiri. Kalau pemberian orang itu, kalau kiai saya ngomongnya li'adzamil minnah, terlalu besar pemberiannya. Tuh. Jadi Allah Ta'ala itu kan melihat walaupun sah dan gugur kewajiban kita, ya kan. Haji itu ada haji abidin, ada haji jamespon. Tahu haji jamespon? Jaga masjid, jual kebun. Banyak tuh orang macam-macam. Kalau kita sudah pergi haji, walaupun dari orang, gugur kewajiban kita. Tapi kalau bisa hasil, kayak dulu ada apa ya, ngumpulin ngebeca sehari 1.000, 2.000 sampai sekian tahun ngumpul pergi haji. Wah, itu kayaknya nikmat banget itu. Terus tanda atau ciri orang yang takwa selanjutnya, setelah dia mau berbagi, yunfiquna fis sarwad dharra wal kadhiminal ghaid, orang yang pandai menahan amarah. Amarah itu pasti kita punya semua, Pak. Orang itu karakternya beda-beda. Ada orang yang susah marah, tapi kalau sudah marah sadarnya nggak cepat, lama juga. Jadi ada orang kalau marah tuh mau marah lama gitu. Tapi kalau sudah marah tahunan itu. Iya. Ada orang yang gampang marah, gampang sadar gitu. Marah ya udah nggak marah saat itu, udah besoknya udah baikan gitu. Ada yang marahnya susah, gampang maafinnya gitu. Yang jelek itu marahnya cepet, sadarnya lama. Ya masing-masing kita pasti itu bapak apa gitu karakternya. Kalau udah disakitin orang, bapak marahnya lama enggak gitu. Jangan lama-lama, Pak ya. Kalau seseorang muslim berdiaman 3 hari gitu kan ancamannya gak masuk surga itu. Sesama muslim membiarkan gitu, maksudnya sering ketemu, umpamanya bapak sama istri bapak kan satu rumah, nggak diem aja disapa nggak jawab, lah itu yang kayak gitu lah. Kalau kita ketemunya jarang berhari-hari juga beda, Pak ya. Jadi hari itu juga nggak mutlak gitu. Lah kadhiminal ghaid, pandai menahan amarah. Kata hadis, man kaffa ghadabahu kaffallahu adzabah. Siapa yang pandai menjaga amarahnya, maka Allah tidak akan mengadabnya. Kaffa, Allah mencegah, adzabahu, untuk mengadabnya. Di kampung saya itu ada orang umur 70 tahun masih kuli bangunan, sehat terus, Pak. Ketika ditanya resepnya apa, kok sehat terus? Kuncinya cuma satu, nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang nggak bisa marah. Ya, tapi kalau soal agama Allah diejek ya, dihinakan, nah itu kita harus marah, Pak. Ada tempatnya, Pak ya, ada tempat. Wal 'afina 'anil nas. Lalu orang yang takwa itu pandai memaafkan orang lain. Seberapapun kesalahannya harus kita ampunin, harus kita maafkan. Jangan, karena orang kalau nggak mau memaafkan itu pasti ada rasa sombong dalam dirinya, Pak. Yakin itu.
Kalau bapak nggak mau memaafkan orang lain, apalagi masih ada kaitan nasab saudara, pasti di hati kita ada rasa sombong. Maka la yadkhuluna jannah man fi qalbihi kibrun walau min misli darrah. Orang tidak akan masuk surga ketika di hatinya ada rasa kesombongan walaupun seberat darah. Maka sering saya katakan ketika iblis berkunjung ke Fir'aun, kata iblis, Fir'aun saya salut sama ente, hebat ente. Kenapa? Saya aja, kata iblis, yang diciptakan oleh Allah untuk menyesatkan semua manusia, la ughwiyannahum ajmain, itu janjinya Pak. Janji iblis itu di hadapan Allah nggak tanggung-tanggung. La ughwiyannahum ajmain, ya Allah panjangkan umurku, aku akan menyesatkan seluruh anak Adam. Ajmain ini kan artinya semua Pak. Itu. Tapi kata iblis, saya walaupun seburuk itu Fir'aun, nggak pernah saya ngaku Tuhan. Tapi kalau kamu Fir'aun ngaku Tuhan, hebat kamu. Tapi Fir'aun saat itu bertanya, iblis, ya saya seperti ini, ada nggak kira-kira orang itu yang lebih buruk dari saya? Kata iblis, ada. Siapa? Mereka yang tidak mau memaafkan orang lain. Itu Pak. Ya, kalau di dalam dunia politik sekarang kan Pak, kasus ijazah palsu, kasus apa di masyarakat ini, iya kan? Kalau Bapak kita lihat di panggung itu, Bapak kalau suruh milih peranannya, peranan jadi pilih yang mana itu? Yang nonton aja Pak ya. Iya, ya politik biar rame begitu Pak ya. Nah, kita ini jangan sampai punya salah sama orang dibawa ke akhirat Pak. Karena kalau kita ngambil hak orang, mengganggu dignity, ya kan, harga diri seseorang, lalu orang itu nggak terima, belum sempat kita minta maaf, lalu Bapak sampai ke bawah akhirat, susah masuk surganya, ya kan. Silakan lah kalau mau berpolitik ya, bermasyarakat, tapi ingat itu ya, kalau kau mencintai seseorang, cintailah biasa-biasa saja. Kalau kamu membenci orang, biasa-biasa saja, biar nanti akibatnya tidak fatal gitu. Lah, lalu ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berarti kalau kebalikannya kan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Nah ini satu lagi Pak, di dalam kitab baru saya baca sekarang nih Pak ya. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zalal. Orang itu kalau sudah mati hatinya, dia tidak akan merasa susah kalau meninggalkan kewajiban, meninggalkan ibadah, tenang aja. Dan tanda orang itu hatinya mati, tidak menyesal ketika dia berbuat maksiat. Mudah-mudahan nggak ada dalam diri kita Pak ya. Karena kalau sudah mati hatinya, susah menerima kebaikan, menerima kebenaran itu. Idlau kana hayyan la hazina wa nadama li'ilmihi bi annahu mu'akhadatun ala fi'lil manhiyat. Ya karena kalau dia masih imannya itu masih berfungsi,
ya dia akan menyesal dong kalau berbuat maksiat, karena dia akan diadab. Kalau hati kita, iman kita masih berfungsi, kita akan bahagia ketika kita bisa berbuat taat. Nah, ini dalam hadisnya dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya itu membuat dia senang dan keburukannya membuat dia sedih, nyesal, sengsara dan seterusnya, fahuwa mu'min. Maka kata Nabi, berarti sinyal keimanannya masih bagus. Itu di laut Pak, ombak gede. Kenapa Pak? Ada ombak di laut. Kenapa Bu? Ada apa Bu? Karena ada angin. Angin itu akan menimbulkan reaksi ombak. Keimanan kita akan datang kita ke masjid. Keimanan kita akan membangunkan kita sholat tahajud. Keimanan kita akan mengetuk hati kita untuk berbagi. Itu. Maka kata Nabi, siapa yang kebaikannya membuat dia bahagia, fahuwa mu'min. Sederhana Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan saya yakin yang hadir di sini, Bapak ada duduk di rumah Allah, di masjid ini, bahagia Pak ya. Udah dibangunkan oleh Allah, sholat subuh berjamaah, itu harus bahagia Pak. Harus bahagia. Kalau nggak bahagia, Bapak sholat subuh berjamaah harus ke dokter Pak, ke dokter rohani.